Universitas Islam Malang, kampus unggul, berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus yang asri, sejuk, dan nyaman. Kurikulum kreatif, inovatif, dan inventif. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul, berdaya saing menuju World Class University. Temukan dirimu jauh dalam benakku, ku paksakan hati meski tak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Universitas Islam Malang Kampus Unggul jelajah akademik merespon persoalan Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang persoalan kesehatan sebagai bagian dari ikut partisipasi memecahkan berbagai macam persoalan kehidupan bangsa. Kita ingat bahwa pandemi COVID-19 ini sudah sejak tahun 2019 dari Cina pada saat itu. Dan hingga sekarang kita masih merasakan bahkan pada bulan Juli 2021 kemarin mengalami satu tren yang meningkat yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini kita menghadirkan beberapa tenaga expert kita dari Fakultas Kedokteran, Bu Dr. Rahmah, Dekan Fakultas Kedokteran Unisma, kemudian Dr. Wahyu dari Direktur RSI Unisma dan Dekan Fakultas MIPA Universitas Islam Malang. Kita bincang-bincang dokter bahwa kenapa sih sesungguhnya dunia yang sebetulnya dipersiapkan dan diperuntukkan oleh Allah ini justru dihadirkan pula virus, dan ini sangat mengganggu terhadap kelangsungan kehidupan makhluk yang ada di dunia ini, termasuk adalah manusia. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Virus ini hadir karena pasti ada sesuatu hikmah di balik itu. Kalau di dalam Quran di surat Ali Imran, tidaklah aku ciptakan segala sesuatunya itu tanpa ada sesuatu yang bermanfaat, maka betul-betul virus ini kalau dipandang dari sisi positifnya saat ini memperbaiki kondisi lingkungan. Begitu berhenti semua kegiatan, lingkungan udara baik. Itu dari sisi positifnya. Tapi memang dari sisi negatifnya luar biasa. Di mana virus ini virus yang baru, yang sistem pengenalan tubuh ini belum siap sama sekali, belum kenal, sehingga apa yang dikerjakan oleh virus dalam tubuh kita menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Nah, ini memang sisi negatif yang saat ini berat kita rasakan. Dan juga penanganan virus ini memang membutuhkan kebersamaan seluruh masyarakat, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Jadi artinya bahwa virus itu ada hikmah positif dan hikmah positif dan negatif. Hikmah negatif. Gitu ya. Iya. Dan ini juga sudah dirasakan oleh masyarakat luas. Agar supaya lebih dekat pada Allah gitu ya. Itu adalah salah satu kunci. Salah satunya. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat agar supaya tidak terjangkit virus? Karena terus terang dengan
virus COVID-19 ini sudah kira-kira ratusan ribu manusia telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat? Jadi salah satu kunci adalah prokes, Pak Rektor. Yang pertama itu prokes, menjaga jarak, memakai masker, kemudian tidak berjabat tangan, tidak berkerumun. Itu adalah salah satu kunci. Itu yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Kunci kedua adalah memperbaiki sistem imun, sistem daya tahan tubuh dari masyarakat. Ya, ada yang kita sebut dengan sistem imun pribadi masing-masing, yang itu bisa ditingkatkan dengan makanan, minuman, dan beberapa hal termasuk vaksinasi. Nah, saat ini yang penting adalah bagaimana kita meng-create suatu ketahanan imunitas secara massal atau masyarakat. Kita sebut dengan herd immunity. Itu kekebalan tubuh ya? Kekebalan tubuh yang menyangkut komunal ya, masyarakat. Nah, kalau itu bisa dilakukan, bisa terjadi dengan vaksinasi yang ke seluruh masyarakat, maka imunitas tercapai, kasus COVID-19 ini akan turun drastis. Dan kekebalan tubuh itu tentunya bukan sekedar vaksin ya. Vaksin itu salah satu upaya. Salah satu. Kita ketahui bahwa Fakultas MIPA ya, Fakultas MIPA ini merupakan salah satu fakultas yang peduli terhadap persoalan lingkungan. Dan di sisi lain juga mungkin ada tumbuh-tumbuhan yang bisa mensupport terhadap bagaimana kondisi kesehatan manusia itu bisa terjaga dengan baik di samping vaksin tadi. Ya, terima kasih. Jadi sepertinya tersurat di dalam firman Allah ya. Firman Allah ya. Ya, bahwa kita juga wajib untuk mempelajari adanya keanekaragaman tumbuhan yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, kita sebagai kampus Islam, Universitas Islam Malang ingin mewujudkan, salah satunya adalah dengan mengadakan suatu taman Al-Quran yang di dalamnya itu berisi tumbuh-tumbuhan yang tersurat di dalam firman Allah itu. Misalnya? Jadi, ada sekitar 8 spesies atau kita sebut jenis tumbuhan yang semuanya itu pasti bermanfaat. Allah menciptakan makhluk hidup itu semuanya bermanfaat. Seperti yang disampaikan Pak Dr. Wahyu tadi, bahwa untuk tumbuhan itu manfaat utamanya adalah menyediakan oksigen. Karena makhluk hidup tumbuhan itu yang diberi oleh Allah untuk berperan sebagai produsen oksigen. Yang oksigen itu adalah zat vital yang akan kita rasakan khususnya bagi makhluk hidup yang bernama manusia dan hewan, seperti itu. Nah, tumbuh-tumbuhan yang kita tanam di sini. Oksigen itu dari tumbuh-tumbuhan apa saja? Apa seluruh tumbuh-tumbuhan itu? Seluruh tumbuhan yang diciptakan oleh Allah, baik yang bersifat uniseluler, maksudnya itu satu sel mikroskopis, ataupun yang besar-besar kita lihat yang berwarna hijau, itu merupakan penghasil oksigen. Hewan tidak ada. Masyarakat jangan kemudian sembarang tebang pohon ya. Betul. Bahkan rumput-rumputan yang kita seperti ini, rumput seperti ini, itu dia melakukan fotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, ini yang di masa pandemi sangat dicari-cari dan harganya luar biasa mahal itu. Oksigen ya. Oksigen ya. Ya, itu bagian dari salah satu manfaat tumbuhan. Nah, secara khusus ada tumbuh-tumbuhan yang memang dimanfaatkan untuk memperbaiki imunitas tadi yang disampaikan kekebalan tubuh tadi ya. Ya, betul. Salah satunya itu adalah tumbuhan jahe. Tumbuhan jahe itu merupakan tumbuhan yang tersurat di dalam Al-Quran, itu ada disebutkan di beberapa kali ayat gitu. Dan ternyata hasil penelitian di bidang kesehatan, bahkan muncullah edaran Menteri Kesehatan itu tentang tumbuhan yang dalam ramuan-ramuan kesehatan itu ada jahe di dalamnya, dalam ramuan itu. Kira-kira jenis apa saja tumbuh-tumbuhan yang bisa digunakan untuk
meningkatkan kekebalan tubuh atau imun tadi? Ya. Banyak Pak Rektor. Kalau tadi disampaikan bahwa ada banyak hal tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Coba apa saja yang? Ya, salah beberapa yang kita tanam ada di sini itu adalah tanaman tin, tumbuhan tin. Ini kita punya. Kemudian zaitun, kemudian bidara. Ini alhamdulillah 3 spesies ini kita punya semuanya di belakang kita ini di Taman Al-Quran. Dan itu sudah dibuat oleh Fakultas MIPA untuk dikemas dalam bentuk teh gitu. Teh, teh daunnya untuk minuman ya? Ya, untuk minuman teh gitu. Bahkan kalau itu juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga? Salah satunya itu yang berhubungan dengan peningkatan imun, dan kalau biasanya diistilahkan itu imunomodulator seperti itu. Ya, itu kira-kira seperti itu. Saya akan beralih ke Bu Dekan, Bu Dr. Rahmah. Ini Fakultas Kedokteran kan menjadikan salah satu keunggulannya kan obat herbal. Macam-macam tanaman apa yang dijadikan sebagai obat herbal di Fakultas Kedokteran? Dan apakah juga Fakultas Kedokteran sudah memproduksi obat herbal itu? Ya. Terima kasih Prof. Jadi untuk FK Unisma bersama-sama dengan Fakultas MIPA, kita melakukan identifikasi tanaman-tanaman yang memberikan potensi manfaat kesehatan, termasuk di dalamnya imunomodulator, terus kemudian immunosensitizer, memiliki efek antioksidan misalnya, dan juga yang mempengaruhi regenerasi dari sel yang tentunya akan memperbaiki sistem kekebalan tubuh kita. Yang sudah disebutkan adalah jahe, sudah kami teliti, sudah kami produksi juga bersama-sama dengan MIPA. Terus selain itu juga kami punya Centinela asiatica, itu pegagan. Nah, pegagan ini juga bisa membantu meregulasi pembuluh darah. Jadi nanti memperbaiki sistem. Pegagan itu tumbuhan rumput-rumput ya, seperti kecil ya, tumbuhan herbal. Tumbuhan herbal. Jadi meniran gitu juga. Ya, meniran kami punya, cuman peniran belum kami produksi. Jadi yang Centinela asiatica sudah keluar sebagai jurnal Scopus sebagai kardioprotektor ya, jadi melindungi pembuluh darah dan jantung, dan itu diproduksi bersama dengan partner kami. Kebetulan salah satu dosen kami belajar di Taiwan, Dr. Erna, itu sudah meneliti Centinela asiatica dan keluar dalam jurnal Scopus bersama-sama sebagai kardioprotektan untuk hypertensive rates. Jadi untuk individu-individu yang mengalami hipertensi. Nah, hipertensi merupakan salah satu komorbid ya, komorbid dari pasien-pasien dengan COVID, sehingga harapannya dengan mampu kita kendalikan tekanan darah, mengendalikan pembuluh darah, memperbaiki vaskularisasi, nanti orang tuh akan lebih cepat sembuh, begitu. Hasil-hasil riset tadi itu sudah diwujudkan melalui satu obat-obatan? Sejauh ini masih belum, Prof. Jadi kami masih menguji di tahap preklinik, dan kemarin kami kerjasama ke depannya, kami akan bekerjasama dengan Balai Besar Penelitian Obat Tradisional dan Tanaman Tradisional dari Tawangmangu, B2TOOT, itu untuk uji klinis. Apalagi terkait dengan di Unisma kan ada farmasi ya, kan sangat besar peluangnya untuk itu. Karena memang kami berharap nanti farmasi FK Unisma mampu menghasilkan tidak hanya teh ya. Jadi teh itu kan masih minuman, tapi benar-benar sebuah obat khusus ya, atau yang kita sebut dengan fitofarmaka, yang nanti bisa meningkatkan daya tahan tubuh, mengendalikan tekanan darah, atau memberikan manfaat-manfaat lain yang tentunya berguna untuk meningkatkan derajat kesehatan dan juga untuk produksi obat itu kan ada tahapan-tahapan ya, sampai kepada finishing untuk bisa dikonsumsi. Itu butuh waktu berapa bulan? Itu bukan bulan, Prof. Tahun. Kami merintis ini baru 5 tahun, Prof. Baru 5 tahun? Baru. 5 tahun itu baru, Prof. Membutuhkan berapa tahun ini? Harusnya sih 10-15 biasanya, Prof. Masih cukup lama ya? Investasi dari Unisma juga sudah disiapkan. Unisma ini sudah luar biasa, sudah menyiapkan kami laboratorium bersama di
Kebun Agung yang nanti akan berisi bagaimana kita mengembangkan tanaman obat, diawasi oleh MIPA dan pertanian. Kemudian kami dari Fakultas Kedokteran akan mengkaji baik itu secara in vitro, in vivo maupun in silico, yang kemudian kita coba publish, kita keluarkan dalam jurnal sehingga kemudian diakui bersama, kemudian kita keluarkan dalam clinical trial atau kita uji klinis, dan kemudian kita pasarkan sebagai obat. Baiklah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Dr. Wahyu sudah menyampaikan pentingnya vaksin. Ibu Dr. Ari Hayati, Dekan Fakultas MIPA, sudah menyampaikan tentang bahwa tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai obat. Dan sekaligus juga langkah dari Fakultas Kedokteran untuk memanfaatkan macam-macam tumbuhan tadi dijadikan sebagai obat herbal. Nanti pembicaraan kita akan lanjutkan lebih menarik lagi, dan kita simak musik kita. Saya persilahkan. Kamu adalah sesal yang tak diharap, datang kembali dengan rasa yang hilang. Beri perpisahan menjadi arti, kita adalah fana yang abadi. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma Dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita terkait dengan persoalan kesehatan. Secara teoritik tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur RSI Unisma terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan, menjaga kesehatan, menggunakan vaksin, menggunakan prokes, kemudian juga bahkan juga herbal dan sebagainya. Tapi kita ketahui bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga prokes ini sangat kurang sekali. Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan agar supaya apa yang telah didengung-dengungkan oleh pemerintah itu bisa diikuti oleh masyarakat, karena pemerintah mengajak masyarakat untuk sehat. Ini bukan hanya sehat dari sisi fisik, juga sehat ekonomi, sehat pendidikan, sehat budaya, dan sehat-sehat yang lain. Kira-kira kuncinya apa menurut dokter supaya kesadaran masyarakat itu semakin meningkat? Iya, Pak Rektor. Kita memang pada era-era awal pandemi, informasi yang berkembang di masyarakat itu luar biasa biasnya. Begitu banyak informasi di medsos yang pro dan kontra itu berimbang, sangat kuat mewarnai masyarakat. Sehingga masyarakat ketika diminta prokes
ada yang abai. Ada yang menganggap, oh enggak apa-apa, selama ini enggak pakai ya enggak apa-apa. Tapi ketika itu berjalan dan angka naik luar biasa, masyarakat mulai menyadari. Angka yang terpapar. Angka yang terpapar naik. Bahkan yang wafat. Ya, bahkan yang wafat. Nah, masyarakat mulai menyadari. Yang kedua, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pemuka agama itu memang tidak bisa serta-merta pasti menghasilkan gitu ya. Tapi dengan terus-menerus para tokoh masyarakat, pemerintah, pemuka agama menginisiasi ke masyarakat, alhamdulillah ini juga sudah mulai masyarakat mulai memahami dan mereka mulai mematuhi. Walaupun kalau diukur ini masih terus harus dikembangkan. Jadi kuncinya adalah bagaimana edukasi yang dilakukan oleh pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat ini terus-menerus didengungkan. Bahkan melalui satu survei dari pemerintah bahwa kesadaran masyarakat untuk prokes ini baru mencapai 70%. Iya. Berarti yang 30% kan masih perlu ada penyadaran-penyadaran yang dilakukan. Ya, betul. Dan ini salah satunya yang mengedukasi adalah rumah sakit. Ya, rumah sakit adalah bagian dari salah satunya edukasi ke masyarakat. Baik. Nah, yang kedua di samping edukasi, prokes ini memang ada dalam tanda kutip beberapa kebijakan yang saat ini mendorong masyarakat untuk memperbaiki diri. PPKM, kemudian vaksinasi, imunisasi vaksinasi yang memang menjadi beberapa syarat ketika perjalanan ditanya, sudah vaksin belum? Ketika mau naik pesawat ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat. Mereka untuk prokes dan vaksin. Dimana memang kan tadi kami sebutkan salah satu untuk mencegah yaitu prokes dan vaksin. Baik, jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pada saat perjalanan, semuanya juga harus menggunakan berbagai macam persyaratan ya. Ya. Jadi termasuk juga apakah sudah vaksin, apakah sudah juga swab antigen misalnya saja. Terus juga harus ada surat pengantar dari RT atau RW, dia mau berkunjung ke mana dan tujuannya apa dan sebagainya, begitu ya? Iya, beberapa hal yang memang sudah diterapkan. Betul. Nah, terkait dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Fakultas MIPA, kan negara kita ini negara yang kaya raya akan tumbuh-tumbuhan ya. Nah, macam-macam tumbuhan bukan yang dari atau yang tertera di dalam Al-Quran saja, tapi yang tidak tertera pun juga banyak. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi? Dan sebagai bagian dari upaya Fakultas MIPA untuk bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa tumbuhan ini adalah untuk kesehatan, tumbuhan ini adalah untuk bisa menjaga imun, yang tentu nanti pasti akan juga kerjasama dengan Fakultas Kedokteran terutama prodi di farmasi ini. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Rektor. Jadi terkait dengan keanekaragaman tumbuhan yang bermanfaat itu di Fakultas MIPA itu sudah kita arahkan penelitian-penelitian yang mengarah ke berbasis masyarakat, khususnya yang diarahkan untuk bagaimana melakukan konservasi tumbuh-tumbuhan yang dikenal. Berbasis masyarakat ini maksudnya apakah juga memberikan penyuluhan pada masyarakat, kemudian masyarakat diminta untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh MIPA, atau seperti apa? Ya, berbasis masyarakat maksudnya itu pertama terkait pertanyaan Bapak Rektor tadi bahwa bagaimana tahapan-tahapan identifikasi. Yang pertama, kita sebenarnya sudah banyak membaca dari berbagai macam literatur, begitu banyak tumbuhan yang disebut sebagai herbal, yaitu tumbuhan yang memang dimanfaatkan khusus untuk penyembuhan atau perawatan penyakit, segala macam penyakit. Tetapi tumbuhan itu seperti apa, yang mana, seperti itu masih menjadi permasalahan yang ada sampai saat ini. Sehingga di Fakultas MIPA kita mengarahkan berbasis masyarakat itu maksudnya agar bila
kita ingin mengkonservasi suatu tumbuhan, maka juga di dalam masyarakat itu ada berdaya untuk bisa melakukan budidaya. Artinya melibatkan masyarakat ya. pada saat melakukan identifikasi ya, maupun juga riset itu. Nah, riset itu dilakukan oleh dosen apa mahasiswa? Riset ini dilakukan baik dosen maupun mahasiswa. Dan hasil-hasil penelitian itu mungkin ada partner dari perusahaan atau dari apa? Ya, ada. Yang terbaru kami lakukan dan beberapa hasil penelitian riset para dosen itu melakukan mitra dengan yang sudah kami lakukan saat ini sambil sudah berjalan dan sudah melakukan kerjasama itu dengan Geria Jamu Siti Ara Batu. Ya, di sana kita melakukan melibatkan mahasiswa juga penelitian baik diarahkan untuk praktek kerja lapang ataupun skripsinya. Dan kita kemudian bisa mempelajari berbagai macam tumbuhan yang tidak disebut di Al-Quran tadi, tetapi yang selain itu kami sudah melakukannya. Salah satunya hasil penelitian kami yang didanai oleh Universitas Hima, itu penelitian kebetulan saya dengan Ibu Nur Atirah itu menghasilkan identifikasi hampir 81 tumbuhan yang ada di koleksi di 81 tumbuhan yang ada di lokasi Geria Jamu Siti Ara Batu. Baik. Sejalan dengan itu, Bu Dekan, Fakultas Kedokteran yang juga membawai farmasi ya, apa yang dilakukan secara konkret oleh Fakultas Kedokteran dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat, memberikan solusi terkait dengan persoalan pandemi ini agar supaya mereka terselamatkan? Apa langkah-langkah yang telah dilakukan secara konkret? Terima kasih, Prof. Jadi di samping kami juga melakukan penelitian untuk mencari bahan-bahan yang memiliki sifat meningkatkan kekebalan, kami juga terjun ke masyarakat dalam berbagai kegiatan ya. Salah satunya adalah kami terlibat dalam tim edukasi penanggulangan pandemi atau EPP yang dikoordinasi dengan nasional. Secara nasional itu melibatkan sekitar 78 fakultas, tidak hanya fakultas kedokteran saja. Itu kami melakukan door to door, bukan door to door, tapi sebuah proses masih bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan proses prokes. Nah, kemudian ini diupload di dalam media sosial yang dikoordinasi secara nasional. Forum EPP ini berlangsung mulai bulan Oktober sampai Januari 2021 kemarin. Kemudian kami lanjutkan dengan tim-tim kecil dari mahasiswa yang kemudian turun ke masyarakat, ke kecamatan, ke desa untuk terkait dengan penyuluhan untuk protokol kesehatan. Nomor 2 juga terkait dengan mungkin pengawasan isolasi mandiri, pasien-pasien dengan isolasi mandiri, itu juga melibatkan mahasiswa dan dosen dan juga dokter-dokter dari RSI maupun dari FK. Kemudian yang ketiga juga itu pelatihan pemulasaraan jenazah, karena kadang-kadang kita juga menyadari bahwa angka COVID yang tinggi ini dengan jumlah individu yang wafat tentu membutuhkan proses pemulasaraan jenazah yang agak sedikit berbeda dan juga harus lebih berhati-hati, karena oleh sebab itu kami juga menurunkan tim pelatihan pemulasaraan jenazah bersama RSI juga ada, dari tim RSI juga ada, dari FK juga ada, dengan harapan masyarakat nanti bisa lebih mandiri, kemudian mereka juga lebih bisa resilient ya, lebih tahan banting, karena dalam kondisi pandemi seperti ini yang benar-benar dibutuhkan adalah resiliensi masyarakat. Jadi masyarakat yang mampu mengidentifikasi permasalahan mereka, kemudian mampu berusaha menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan bantuan dari kami. Tapi intinya tetap dari masyarakat. Yang terjun ini dosen apa mahasiswa? Lebih banyak mahasiswa malah. Kami hanya sebagai tim pengarah, terus kemudian dari mahasiswa juga di samping melakukan penelitian, juga melakukan
pengabdian masyarakat dalam berbagai bentuk tadi, mulai dari edukasi, pemulaan. Di Fakultas Kedokteran saya dengar-dengar punya MRT ya. Nah, itu MRT itu fungsinya untuk apa? ya, jadi MRT adalah Medical Rescue Team, yang merupakan sebuah tim bantuan medis ya. Jadi dia seperti PMI, bekerja sama dengan PMI. Dan gerak cepat ya dia? Bergerak cepat dengan moto kami yaitu siap, sigap, tanggap. Siap, sigap, tanggap. Ya, jadi cepat. Cepat itu sudah pasti karena siap, sigap, tanggap. Resultnya adalah cepat. Iya, oke. Jadi terus kami juga melibatkan KSR, Korps Sukarela dari universitas. Kami juga melibatkan banyak sekali individu karena pandemi ini tidak bisa selesai sendiri. Kita harus sama-sama bergandeng tangan, kita semua do our part, melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita masing-masing, sehingga pandemi ini segera selesai. Baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Unisma Kampus Unggul jelajah akademik merespon persoalan Indonesia. Ternyata sudah banyak hal yang dilakukan oleh juga RSI. Salah satunya tadi adalah mengedukasi pada masyarakat bahwa tanggung jawab terkait dengan persoalan kesehatan bukan semata-mata diserahkan pada pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, RT, RW, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga pemerintah di desa, di kelurahan, di kecamatan, di kota, kabupaten, provinsi, sampai pada pemerintah pusat. Artinya ini tidak boleh abai, seluruh elemen masyarakat itu. Sisi lain, MIPA juga sudah melakukan berbagai macam riset, bahkan telah diidentifikasi 81 tumbuh-tumbuhan yang itu memiliki fungsi obat. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini nanti bisa kerjasama langsung dengan farmasi, prodi farmasi, yang itu bisa menjadi salah satu bahan yang luar biasa untuk bisa menghasilkan jamu, ya, bisa menghasilkan obat. Nah, begitu juga langkah-langkah yang dilakukan oleh tim dari Fakultas Kedokteran, baik itu terkait dengan prokes, terkait dengan pemulasaraan jenazah, ya, dan lain sebagainya sudah dilakukan. Maka dari itu Unisma tetap ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara, terutama untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan terutama dalam bidang kesehatan. Kita simak dulu musik dari gaung Unisma. Kamu adalah sesal yang tak diharap, datang kembali dengan rasa yang hilang. Di perpisahan menjadi arti, kita adalah fana yang abadi. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
Mengapa sampai terjadi padaku gejolak hati yang sulit kuungkapkan tentang perasaan hati. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita tetap akan lanjutkan program Unismaku Jampi. Universitas Islam Malang, kampus unggul, jelajah akademik, merespon persoalan Indonesia. Bincang-bincang kita sangat menarik sekali, apalagi persoalan kesehatan adalah persoalan yang sekarang sedang tren dan faktual untuk selalu dijadikan sebagai pembicaraan. Mulai dari masyarakat nelayan sampai pada masyarakat metropolitan. Semuanya berbicara tentang persoalan kesehatan. Bahkan emak-emak pun juga kadangkala belajar memakai masker. Itu situasi yang sangat sebetulnya mengharukan lah buat kita semuanya. Pak Direktur, pemerintah sekarang sedang menggalakkan vaksin. Bahkan Pak Jokowi selalu berusaha, ayo cepat untuk memvaksin masyarakat. Bahkan pemerintah juga sudah mempersiapkan vaksin, jutaan vaksin untuk masyarakat. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh RSI Unisma untuk membantu pemerintah dalam percepatan vaksin, terutama di Jawa Timur? Ya, terima kasih Pak Rektor. Jadi saat ini RSI Unisma sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan vaksinasi untuk COVID-19, di samping melakukan penanganan vaksin yang rutin, kami juga melakukan vaksinasi yang sifatnya dalam jumlah besar. Seperti kemarin kita 5.000 sasaran yang sudah diamanahkan oleh Bu Gubernur bekerjasama dengan Unisma, kita lakukan di DOM. Ke depan kita akan melakukan berbagai macam kegiatan vaksinasi dalam skala besar, baik itu di gedung DOM Unisma ataupun langsung menuju ke sasaran-sasaran. Pak Direktur, kita akan pernah mendengar ya, ada di antara masyarakat yang takut dengan vaksin. Apa sih sesungguhnya pentingnya vaksin bagi manusia di era pandemi COVID-19 ini? Ya. Apa kira-kira ada dampak negatif? Jadi vaksin itu adalah upaya dari manusia untuk mengenalkan tubuh pada virus yang sedang berkembang dan kemudian membangkitkan tubuh untuk membentuk antibodi atau sistem daya tahan tubuh, sistem perlawanan terhadap virus tersebut. Itulah vaksin. Memang sih vaksin ini kalau dikatakan apakah ada dampak negatifnya, kalau dikatakan saat ini dampak negatifnya itu jauh lebih kecil, nyaris tidak ada ya, jauh lebih kecil dibanding manfaatnya. Dibanding manfaatnya, sehingga memang vaksin ini diharapkan dikerjakan dengan baik di seluruh dunia. Ini bukan kebijakan Indonesia saja, tapi dunia, untuk menanggulangi pandemi ini. Nah, vaksin sendiri memang ada yang merasa, loh kok harus 2 kali? Ya memang, pertama kali masuk vaksinasi yang pertama adalah untuk mengenalkan tubuh terhadap virusnya. Pak Direktur sendiri sudah vaksin ya? Oh sudah saya. Sudah berapa kali? Saya sudah 2 kali. Ini siap-siap mau yang ketiga untuk dosis ketiga untuk nakes. Alhamdulillah. Iya. Bu Dekan MIPA sudah vaksin? Sudah. Sudah berapa kali? 2 kali. 2 kali. Bu Dekan? Sama, kami juga 2, insya Allah mau ketiga. Saya juga sudah 2 kali. Alhamdulillah. Kapan ya ketiga dan keempat ya? Sementara untuk ketiga kita tunggu-tunggu nih. nakes. Betul. Untuk Ini nakes kita nunggu-nunggu. Loh kenapa masyarakat nggak mau divaksin? Itu kan rugi, sangat rugi sekali. Maka pemerintah begitu sayang pada masyarakatnya mempersiapkan vaksin, nggak bayar lagi. Ini kan luar biasa ini, luar biasa. Maka menurut saya masyarakat harus berbondong-bondong dong. Ketika ada vaksinasi, segera daftar, nggak usah berebut. Karena insya Allah nanti semuanya akan dapat, kan gitu ya.
Nah ini vaksinasi sudah dipersiapkan dan sudah diorganisir sedemikian rupa, tinggal implementasi gitu ya, dari waktu ke waktu. Bahkan per minggu kira-kira dilakukan oleh RSI. Kalau RSI tiap hari ada vaksin. Tiap hari. Tetapi dalam skala besar itu 1 minggu sekali yang akan kita adakan bersama FK, Unisma, dengan teman-teman Unisma, betul. Dan juga koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Baik. Karena memang sasarannya nanti tidak hanya yang di sekitar Unisma saja, tapi bagaimana kita memvaksin pondok-pondok. Baik. Jadi dalam jumlah besar itu yang kita bantu pemerintah untuk Bu Gubernur juga support ya. Menteri Kesehatan juga support gitu. Berbagai elemen masyarakat termasuk dokter-dokter dari Persatuan Dokter Nahdlatul Ulama juga support. Dinkes juga support untuk vaksinatornya. Ini luar biasa, satu kebersamaan yang dibangun oleh Universitas Islam Malang bersama dengan NGO, kemudian dengan PDNU kemudian RSI, kemudian juga dari Dinas Kesehatan. Luar biasa. Ini satu kekompakan. Lalu MIPA, untuk yang akan datang apa yang dilakukan atau mungkin hasil-hasil riset yang dilakukan sudah dalam bentuk wujud yang bisa dimanfaatkan. Ya, terima kasih Prof. Terkait dengan wujud yang dimanfaatkan, itu MIPA sudah melalui tim peneliti Fakultas MIPA yang diketuai oleh Ibu Tintrim Rahayu memproduksi berbagai macam hasil yang mungkin sementara yang paling mudah dikonsumsi itu dibuat dalam bentuk teh. Gitu. Apa itu? Ini ada teh daun bidara. Oh, teh daun bidara. Dan kita di kampus Unisma ada tumbuhannya. Dan daun bidara itu sebetulnya di sawah-sawah banyak ya? Di kebun-kebun ya? Ya, kita biasanya menemukannya di hutan. Oh, di hutan. Ini tumbuhannya berupa pohon. Oh, pohon. Yang di belakang Pak Rektor itu ada tumbuhannya pas itu tinggi itu. Kalau nggak salah di rumah saya ada itu. Bisa untuk berteduh. Buahnya di kebun-kebun itu. Iya, betul. Jadi ini salah satunya teh daun bidara, mudah sekali di cara memanfaatkannya gitu untuk diseduh dengan air panas gitu aja. Terus ada lagi. Ini sama ini, semuanya dari daun bidara. Beda, yang saat ini daun tin. Oh, ya, daun tin. Ini juga kita produksi dalam bentuk teh karena memang ini yang paling mudah dikonsumsi masyarakat. Kemudian itu daun tin, daun bidara, kemudian ini zaitun. Ini juga mudah dan kita punya di sini. Kita itu berharap biasanya zaitun itu kan dimanfaatkan buahnya, buah zaitun. Tapi ini daunnya. Ini daunnya karena untuk teh juga. Iya, kebetulan kita menanam di itu dikeringkan saja atau seperti apa? Dikeringkan saja. Tidak ada intervensi apa-apa? Tidak ada campuran apa-apa. Hanya proses bagaimana mengeringkan alami begitu, kemudian disimpan dan ini dijaga jangan sampai terkontaminasi oleh jamur-jamur seperti itu. Ini sudah diteliti oleh para peneliti di Fakultas MIPA? Iya, dosen maupun mahasiswa. Dan memang aman untuk dikonsumsi, bahkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, harapannya seperti itu. Wah, ini pimpinan-pimpinan perlu dikasih semua itu kelihatannya. Dan kita berharap bahwa apa yang hasil riset kita itu tidak hanya sekedar diproduksi seperti ini, tetapi betul-betul dikonsumsi seperti itu. Baik. Ya. Ini luar biasa bahwa ternyata teman-teman dari Fakultas MIPA juga sudah melakukan riset tentang daun bidara, kemudian daun tin, daun zaitun. Dari zaitun. Ini daunnya saja, ini sederhana banget. Ya. Tapi bukan berarti kemudian nanti ada daun-daun apa kemudian dikeringkan untuk teh gitu ya. Ini tentu melalui riset ya, kajian-kajian ilmiah. Ya. Kajian-kajian ilmiah. Nah, kajiannya seperti apa ya? Datang aja ke Fakultas MIPA Unisma gitu yang ahlinya. Baik, Bu Dekan Fakultas Kedokteran, apa langkah-langkah berikutnya dalam rangka untuk mendukung program-program pemerintah yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran agar supaya terjadi herd immunity bagi masyarakat? Ya. Silakan. Kalau herd immunity pastinya yang pertama melalui vaksinasi gitu. Jadi kami mendukung semua program pemerintah terkait dengan protokol kesehatan, proses vaksinasi. Nah, untuk vaksinasi ini vaksinatornya mungkin atau dokternya dan perawatnya mungkin dari RSI, tapi tim yang untuk memasukkan ke dalam administrasi sehingga
negara itu tahu kita punya sertifikat vaksin. Nah, itu dari mahasiswa FK Unisma dan juga dari tim FK Unisma yang membantu memasukkan ke dalam sistem administrasi negara atau Dipikirnya seperti itu. Terus selain itu juga kami punya tim yang siap diterjunkan bersama-sama dengan tim dari RSI untuk mendukung proses vaksinasi. Terus kami juga berharap kami bisa melakukan berbagai upaya untuk mendukung para masyarakat yang sekarang dalam posisi isolasi mandiri, mungkin misalnya dengan bentuk kepedulian isoman peduli isoman itu kami juga ada, terus kemudian telemedicine dan sebagainya itu disupport dari FK. Jadi peduli isoman, kemudian juga telemedicine, dan itu juga dilakukan bersama dengan RSI untuk memberikan semacam resep-resep atau bimbingan kepada masyarakat yang sedang isoman. Sungguh luar biasa para pemirsa bahwa program Unismaku Jampi memberikan satu pemikiran-pemikiran bahkan juga kontribusi terhadap bangsa dan negara terkait dengan menyelesaikan berbagai macam persoalan, khususnya dalam bidang kesehatan. Ini telah diberikan berbagai macam solusi tadi. Nah, kita sudah pada sesi yang terakhir, Pak Direktur bisa memberikan closing statement pada pertemuan kali ini. Begitu juga nanti Bu Dekan MIPA, Bu Dr. Aryayati, Bu Dr. Rahmah juga. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Kami sangat berharap pada masyarakat, pertama, terapkan prokes dengan sebaik-baiknya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, serta hindari kerumunan. Yang kedua, ayo sama-sama mengikuti program vaksinasi. Program vaksinasi ini adalah salah satu kunci untuk mencapai herd immunity. Harapannya dengan 70% tervaksinasi masyarakat Indonesia, maka herd immunity terbentuk, angka atau kasus COVID akan turun. Mungkin begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Direktur RSI Unisma. Silakan Bu Dekan MIPA. Ya, terima kasih Prof. Bagi kami Biologi Fakultas MIPA Unisma, melalui hasil-hasil riset dan melalui rasa syukur kita kepada ciptaan Allah, yaitu tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini adalah obat dari segala macam penyakit, sehingga ketika kita sudah memperoleh suatu hasil riset yang kemudian diproduksi, marilah kita bersama-sama untuk memanfaatkan contoh yang sudah pernah kita peroleh. Dalam hal ini betul-betul mengkonsumsi sendiri, mulai dari kita sendiri, kemudian kita bisa tularkan itu ke masyarakat. Baik, jadi artinya bahwa obat itu sesungguhnya ada di lingkungan kita. Ya, baik, betul. Saya persilakan Bu Dekan, Bu Dr. Rahmah. Ya, terima kasih Prof. Dari kesehatan itu adalah mahkota yang tidak diketahui oleh orang yang pakai. Jadi sehat itu adalah harta yang paling berharga yang baru kita sadari kita kehilangan ketika kita sakit. Oleh sebab itu, kami dari Fakultas Kedokteran berharap semua masyarakat bisa menjaga kesehatan agar tetap kuat dan semangat sehingga kemudian pandemi ini segera berlalu. Bersama-sama kita, bersama-sama Fakultas Kedokteran FK Unisma, kita wujudkan masyarakat Indonesia yang resilient, yang kuat, tidak hanya kekuatan terkait dengan imunitas, tapi juga memiliki kekuatan terkait dengan mental, terkait dengan pandemi ini, karena pandemi ini juga tidak hanya kesehatan saja, tapi juga kesehatan mental kita juga diuji. Oleh sebab itu, mari kita tetap menjaga kesehatan, baik kesehatan fisik dan juga kesehatan jiwa, karena kedua hal tersebut adalah hal yang sangat utama yang baru kita sadari ketika kita sudah mulai kehilangan. Baik, terima kasih Bu Dekan FK. Ketika tokoh kita sudah memberikan closing statement bahwa kesehatan adalah mahkota kehidupan. Dengan sehat, kita bisa melakukan yang terbaik di muka bumi ini untuk mengukir pendidikan, mengukir
ekonomi, mengukir budaya, mengukir peradaban, mengukir lingkungan dengan leluasa yang pada akhirnya kita bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk umat, bangsa, negara, bahkan dunia. Demikian program Kampusku Jampi, Unismaku Jampi, Universitas Islam Malang, Kampus Unggul. Jelajah akademik merespon persoalan Indonesia. Kita sudah selesai bincang-bincang kita tentang persoalan kesehatan, dan insya Allah kita akan bertemu pada tema yang berbeda untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dan sekaligus 1 Hijriah 1443. Inilah yang bisa kita sampaikan. Terima kasih pada Bu Dr. Rahma, Dekan Fakultas Kedokteran, Dr. Wahyu, Direktur RSI Unisma, dan Dekan Fakultas MIPA, Dr. Ari Hayati. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, berikan kekuatan oleh Allah, berikan perlindungan oleh Allah. Masyarakat Indonesia, dunia sadar akan pentingnya kesehatan, sehingga wabah COVID-19 segera diangkat oleh Allah, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita simak satu alunan musik. Bersamamu sampai waktu kan pudar, larut dalam hangatmu dan pergi dengan salah itu. Kamu adalah sesal yang tak diharap, datang kembali dengan rasa yang hilang. Pedih perpisahan menjadi arti kita dalam fana yang abadi. Perlahan kian menyiksa hati ini, mulai menghancurkan sejuta angan. Kini ku berharap kau kan menyadari kisah yang berujung tanpa diri.